Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, mahasiswa keperawatan Universitas Hasanuddin angkatan 2019. Sebelum kita ke pembahasan, sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman pernah melihat seseorang yang hilang kesadaran langsung jatuh sambil pegang dadanya sebelah kiri? Itu merupakan salah satu contoh orang yang kena henti jantung. Selain itu ada juga mungkin teman-teman bisa lihat berita di sini. Itu merupakan salah satu contoh orang yang kena henti jantung. Sebenarnya apa sih itu henti jantung? Henti jantung mendadak atau cardiac arrest adalah kondisi ketika jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba yang ditandai dengan hilangnya kesadaran dan nafas yang berhenti. Kondisi ini terjadi karena gangguan listrik di jantung yang mengakibatkan pompa jantung terhenti. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh juga terhenti. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan otak permanen hingga kematian. Berbeda dengan serangan jantung yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah arteri yang menyebabkan jantung kekurangan darah yang kaya akan oksigen. Henti jantung mendadak disebabkan oleh gangguan irama jantung, tepatnya penyakit ventricular fibrillasi. Ventricular fibrillasi adalah gangguan irama jantung yang membuat ventrikel jantung hanya bergetar saja, bukan berdenyut untuk memompa darah, sehingga menyebabkan jantung berhenti secara mendadak. Resusitasi jantung paru atau RJP adalah tindakan yang diberikan pada seseorang yang mengalami henti napas dan henti jantung oleh sebab apapun. Tindakan ini merupakan tindakan penyelamatan nyawa yang harus dilakukan sesegera ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk bernafas secara normal serta kehilangan fungsi pompa jantung untuk bersirkulasi. RJP dilakukan untuk mempertahankan sirkulasi darah, terutama ke organ-organ vital termasuk otak. Sekitar 75-85% pasien henti jantung terjadi di rumah dan area umum. 35-55% disaksikan oleh anggota keluarga, rekan kerja, ataupun teman. 95% pasien henti jantung meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Kematian dapat dihindari jika makin banyak orang yang mampu melakukan RJP. Kemungkinan hidup akan berkurang 10% setiap menitnya. Golden time dalam pertolongan seseorang henti jantung itu adalah ketika kita menolong 1 menit itu berarti peluang keberhasilan 98%, 3 menit berarti 50%, 10 menit berarti peluang keberhasilan itu 1%. Kami merekomendasikan agar individu awam memulai CPR untuk dugaan henti jantung karena resiko bahaya pada pasien rendah jika pasien tidak mengalami henti jantung. Hal yang pertama dilakukan ketika melihat orang henti jantung adalah yang pertama itu pastikan keamanan. Keamanan dalam hal ini kita harus memperhatikan 3 aspek, yaitu yang pertama aman diri. Kita sebagai penolong harus memperhatikan keamanan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu aman lingkungan. Aman lingkungan kita memperhatikan daerah sekitar. Ketika itu tempat ramai, tempat rawan untuk dilewati, maka kita kasih menepi terlebih dahulu. Terus aman korban. Aman korban dalam hal ini adalah korban dalam posisi yang baik untuk melakukan RJP. Tempat baring korban juga bagus untuk tidak menyakiti punggung korban. Tindakan yang kedua adalah merespon korban. Respon korban ini terbagi lagi jadi 4 tahapan, yaitu yang disingkat dengan AHPU. A berarti alert, itu adalah kesadaran penuh. Kemudian verbal, yaitu dengan kita memanggil-manggil pasien sambil menepuk pasien. Misalnya, Pak,
Kemudian pain, yaitu dengan memberikan rangsangan nyeri. Kita memberikan rangsangan nyeri di daerah-daerah lipatan pasien, misalnya di bawah ketiak. Kemudian U, yaitu unresponsive. Unresponsive ini adalah berarti pasien tidak memberikan respon terhadap verbal tadi sama nyeri yang kita berikan. Ibu, bisa minta tolong hubungi. Langkah selanjutnya adalah meminta tolong kepada orang. Kita meminta tolong pada orang sekitar untuk menghubungi ambulans, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya yang berpotensi untuk menyelamatkan nyawa si korban. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah langkah yang paling penting, itu adalah pijat jantung, di mana tindakan yang dilakukan itu kita menarik tangan kita ke dada si korban, yaitu di tengah. Kemudian tangan yang paling dominan di bawah, kemudian kita membentuk sudut segitiga dengan dada kita sendiri, membentuk sudut segitiga dengan lengan. Kemudian kaki dibuka selebar bahu. Kemudian cara pompanya itu kita memompa menggunakan punggung, tidak menggunakan tangan, yaitu kita tidak membengkokkan tangan. Untuk jumlahnya itu tergantung dari kemampuan si penolong, tapi dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Setelah pasien memberikan respon seperti batuk, selanjutnya kita memberikan posisi rebocary position. Hal ini bertujuan untuk mencegah aspirasi atau mencegah masuknya cairan ke dalam tubuh. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait henti jantung, bagaimana cara penanganannya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.